Noken sangat penting untuk masyarakat lokal di Papua. Mereka menggunakan noken untuk isi hasil bumi dan bekal. Noken ada dan bermanfaat karena ada material seperti benang dan jarum. Juga pengrajut yang menuangkan ide kreatifnya. Saya selalu kagum dengan pengrajut yang begitu sabar, tekun, dan kreatif menghasilkan noken. Saya membayangkan bagaimana seandainya benang yang akan dirajut itu kusut. Mengurainya akan menjadi pekerjaan yang sangat menyebalkan. Butuh waktu lama sehingga tidak begitu menyenangkan. Tetapi bagi pengrajut noken, ia akan berusaha dengan tekun, sabar untuk mengurainya, lalu merajutnya menjadi noken. Sekarang saya mau cerita tentang noken, tentang orang-orang yang berusaha mengurai benang kusut lalu merajutnya menjadi noken. Tetapi bukan noken seperti yang saya ceritakan di awal. Ini soal lain, tetapi sama dengan merajut noken untuk isi bekal supaya kita kuat melangkah. Anak-anak di kampungku. Anak-anak di kampungku tumbuh di sekolah. Seperti rumput subur mengundang hujan. Hijau membakar semangat. Akarnya tekun mencari. Di halaman buku ia duduk membaca, menulis dan berhitung. Hujan datang dan pergi, ia bernyanyi senang bagai kodok. Usai sekolah ia pulang kampung, sebab di kejauhan ibu menunggu, sedang rumah ingin dipeluk. Ibu dan rumah hanya punya saku. Ibu berbisik. Tak mengapa, jawab si anak. Sambil mengusap senyum diambilnya sagu buatan ibu. Dibakar lalu dibagi-bagikan. Sagu bakar, aroma dan renyah kampung yang tak pernah hilang. Bagaimana teman-teman yang lain, teman-teman Simon? Apakah ini benar Habsah? Saya mulai cerita ini dari Kampung Yuruf, sebuah kampung di distrik Yafi, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Butuh waktu sekitar 5 jam dengan kendaraan bermotor dari Arso, ibu kota Kabupaten Kerom. Ada 3 sekolah dibangun di Kampung Yuruf, 1 TK, 1 SD, dan 1 SMP. TK dan SD milik Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik atau YPPK. TK ya berjalan baik, kemudian SD juga berjalan baik juga. Cuma yang sekarang Bapak rasa itu perhatian YPPK-nya hampir kurang. Ya, perhatian dalam arti direktur tidak pernah ada kunjungan. Artinya datang bertemu dengan masyarakat atau juga guru-guru melihat keadaan guru itu hampir tidak ada. TK Santa Maria Bunda Allah berdiri tahun 2007. Awalnya mereka menggunakan aula SD YPPK Amgotro Yuruf untuk ruang belajar. Sekarang mereka belajar di bekas ruang SMP
yang dulunya masih satu atap dengan SMP Negeri 1 Web. SMP sudah memiliki gedung baru dan berdiri sendiri dengan nama SMP Negeri 2 Web. Gedung lama SMP direhab berkat bantuan dana dari Kampung Yuruf, Amgotro, Akarinda, Jifangri, dan gotong royong warga mengumpulkan pasir. TK Santa Maria Bunda Allah juga mendapat bantuan satu gedung dari pemerintah daerah Kerom. Sekarang mereka gunakan untuk gudang. Kami istilahnya jual suara ke orang-orang di sekitar kami yang kami kenal, yang kami jumpai. Mungkin bisa bantu kami buku kah, bisa bantu kami pensil kah, seperti itu. Dan orang-orang itu sangat mendukung tentang pendidikan, tentang sekolah. Selama saya berada di sini, yang sangat mendukung kami dan kirim segala macam, entah itu susu, biskuit, kursi meja, saya dikirim dari Jakarta. Ibu Maria TJ. Dengan juga umat yang di sekitar Komba Santa Monica, di sekitar Biara Kasih Siakum, dan juga dari Hawaii. Dan kami juga cari dana itu di kampung, kami mengadakan jualan ya, untuk menghidupkan sekolah ini. Dari yayasan, saya sudah mau 5 tahun, kertas satu ini saja yayasan tidak beri. Jadi saya lebih banyak kepada orang di luar. Kerom, Pegunungan Bintang, dan Pegunungan Tengah, Wamena, itu memang kita selalu mendapat subsidi. Itu dari subsidi silang itu dari Jayapura Kota, lalu dari keuskupan. Jadi kita ini tidak belum mandiri. SD YPPK Amgotro Yuruf berdiri tahun 1989. Sekolah ini beberapa tahun silam itu sudah tidak berjalan karena gejolak sosial terjadi tahun 1978 hingga 1986. Masyarakat itu kembali ketika ada pemerintah ajak mereka kembali dari pengungsian. Lalu kita buka sejak 17 Juli tahun 1989, kita buka sebagai perintisan kembali sekolah ini. Ketika Pastor Jan Kot almarhum, ketika itu Bapak Uskup Herman Winingoff tempatkan dia kembali ke sini. Kami dibawa oleh pihak Fransiskan untuk buka sekolah ini lagi dengan nama, sebetulnya sekolah ini SD Amgotro, dibawa dari Honda sana. Ketika masyarakat kembali ke sini, berpusat di sini. Siswa-siswi yang bersekolah di SD ini berasal dari 4 kampung. Kampung Yuruf, Amgotro, Jifangri, dan Akarinda. Ini Kampung Jifangri, sekitar 20 menit dengan kendaraan bermotor dari Kampung Yuruf. Dulu warga Kampung Jifangri tinggal di Kampung Yuruf. Kemudian mereka pindah dan membangun kampung di atas hak ulayatnya. Tingkat kehadiran memang selalu ada sesuai dengan kondisi hidup. Daerah karakteristik ini memang kita tidak bisa ini. Mau katakan semua 100% selalu hadir. Kalau ketika kita lihat absensinya memang kita mengalami. Guru ada, tetapi anak seperti itu. Cari makan bersama dengan orang tua, sering izin bantu mama pergi sogok sagu atau kerja kebun. Kami juga biasa izinkan, tapi
Kami mau tekan mereka tinggal juga tidak bisa mengerti yang itu. Tapi tetap saja mereka tidak selalu malas. SD YPPK Amgotro Yuruf juga memiliki satu kelas jauh di Kampung Akarinda. Perjalanan dari Kampung Yuruf ke Akarinda sekitar 4 jam jalan kaki untuk masyarakat lokal. Bisa juga ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 1,5 jam karena akses jalan belum baik. Kami mengunjungi Kampung Akarinda dengan berjalan kaki. Waktu tempuh 7 jam. Ini ayam apa ini? Itu pun aku dengar derinya air hujan membasahi bumi pertiwi ini. Ketika ku tatapi langit, ku lihat awan hitam menutupi indahnya cakrawala. Saat itu pun aku dengar derunya air hujan membasahi bumi pertiwi ini. SD YPPK Akarinda memiliki 3 kelas, kelas 1 sampai 3. Siswa-siswinya dari 2 kampung, Kampung Akarinda dan Kampung Nindefai. Kampung Akarinda masuk wilayah Indonesia, Kampung Nindefai masuk wilayah Papua New Guinea. Meski demikian, masyarakat kedua kampung ini berasal dari satu suku, yakni suku Drah. Yang lain? Benar atau salah? Ini anak-anak dari Kampung Nindefai yang bersekolah di Akarinda. Waktu tempuh dari Kampung Akarinda ke Nindefai sekitar 15 menit jalan kaki. Saya sendiri juga dari Kampung Nindefai, saya asalnya. Tapi karena sudah besar dan sekolah, tinggal dengan Kampung Akarinda sampai jadi warga Kampung Akarinda gitu saya. Bapak dari Kampung Nindefai, mama dari Amgotro gitu saya, pernah kan gitu. Makanya saya besar dan tinggal di daerahnya mama. Anak-anak yang bersekolah di sini berjumlah 46 anak. Kelas 1 25 anak dengan perincian, kelas 1 murni 17 anak, usia TK 8 anak. Kelas 2 8 anak, kelas 3 11 anak. Yang diutamakan itu 3M, membaca, menulis, dan menghitung itu. Dan juga kami di sini ketika guru bantu ini, kami tidak fokuskan pada satu pelajaran gitu tuh, tidak sesuai bidangnya. Macam guru mata pelajaran kan tidak ada, kami kan semua. Anak-anak punya semangat yang luar biasa. Datang ke sekolah, biar kami guru keadaan kondisi macam kesehatan mengalami, tapi anak-anak tetap semangat datang untuk ini, datang ke sekolah. Dalam kelas pun sama, cuma daya tangkap karena pengaruh lingkungan. Kami di sini ya pengaruh lingkungan, maka ya, masih. Kami sukarela hanya karena kita mengingat masa depan adik-adik kami yang sekarang ini. Harapan kami guru-guru, ya bagaimana harus anak-anak kita ini harus lanjut sampai kembali datang untuk membangun kampung. Anak-anak ini akan melanjutkan kelas 4, kelas 5, dan 6 di SD YPPK Amgotro Yuruf. Mereka akan tinggal bersama kerabatnya di Kampung Amgotro.
Waktu tempuh sekitar 15-20 menit jalan kaki dari Kampung Yuruf. Kunci dari sekolah-sekolah yang ada ini ada di kepala sekolah. Sekolah-sekolah kita, sekolah yayasan. Kalau kepala sekolah dia betul punya kepekaan dan juga bisa melihat kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat, sebenarnya itu bisa membuat sekolah itu maju. Saya juga pernah punya satu pengalaman ketika saya di Kenandega. Bagaimana kita menarik minat anak untuk datang ke sekolah, tetapi juga apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat juga untuk anak sendiri dan juga untuk orang tua. Itu program kami membuat program itu pemberian makanan tambahan. Kita buat setiap hari Sabtu. Sekolah menyiapkan susu, kacang hijau, gula. Lalu orang tua membantu anak itu bahan lokal, petatas, singkong, pisang, ubi kayu, juga kayu bakar. Lalu di sekolah anak-anak kita bagi dalam kelompok, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, lalu dibagi dalam kelompok dengan guru pendamping. Proses untuk memasak itu dibuat di sekolah. Anak dilatih untuk bagaimana memasak, tetapi mereka juga menikmati makanan yang sedikit lebih dengan kolak atau dengan bubur kacang hijau. Dari Kampung Yuruf kami berangkat ke Kampung Umuaf, distrik Web, sekitar setengah jam dengan kendaraan bermotor. Mama menganyam Noken. Berapa lama Mama menganyam Noken? Selama dan sejauh perjalanan kesabaran bumi menumbuhkan keladi. Lapar dan keringat ibu usai pulang dusun tak ia tanggalkan. Sambil menganyam, ia menyaksikan bulan yang sendiri, malam yang diam. Menganyam seperti menanti anak dilahirkan sebelum menyaksikannya terbang. Kampung Umuaf dihuni oleh suku MM. Di sini juga berdiri 3 bangunan sekolah, 1 TK, 1 SD, dan 1 SMP. Bapak kawan coba bicara soal ini. Bicara. Sudah kabut di sana lagi. Kami bertemu Pastor Gebi di Kampung Umuaf. Ia dan rekan-rekannya sedang berusaha bangun rumah singgah yang layak untuk anak-anak remaja dari kampung-kampung jauh yang bersekolah di SMP Negeri 1 Web, ibu kota distrik. Karena kami melihat keadaan dari anak-anak sekolah, terutama mereka yang datang dari tempat yang jauh. Dari paroki ke tempat mereka itu kurang lebih 1-2 jam sampai dengan bisa sehari penuh. Nah, itu mereka datang ke sini lalu tinggal di rumah yang menurut kami, rumah yang sebenarnya sudah tidak layak lagi. Saat itu pun aku dengar derunya air hujan membasahi bumi tertinggi ini. Saya coba bicara dengan katekis yang sudah lebih dulu dari saya berada di sini. Apakah bisa kita mengumpulkan anak-anak,
terutama mereka yang datang dari kampung jauh untuk bersekolah di SMP di pusat paroki ini. Lalu kita membimbing mereka. Siapa yang dari belakang datang ke sini lagi? Risma. Risma. Oh, Menteri Sosial. Mana Menteri Sosial? Oh, ini mereka dua nih hampir kelihatan kembali. Rumah ini dibangun ketika Pastor Jan Kot OFM sebagai pastor paroki, berkisar tahun 1971 sampai 1994. Dulu ditempati katekis dan bruder OFM, lalu guru sekolah dasar. Sekarang dihuni oleh 9 anak remaja putri dari kampung-kampung jauh, Kampung Towe Atas, Distrik Towe, dan Kampung Semografi di Distrik Web. Mereka datang untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Web. Selain 2 rumah tua bekas rumah guru, ada 4 rumah lain yang ditempati anak-anak remaja putri. 1 rumah bekas dapur pastoran ditempati Rani dan Elsie dari Kampung Semografi. 2 rumah di pinggir Kali M dibangun oleh orang tua dari Kampung Embi dan Yambrap 2 untuk 8 remaja putri dari kampung mereka yang sedang menuntut ilmu di Kampung Umuaf. 1 rumah di seberang Kali M dibangun oleh salah satu orang tua dari Kampung Semografi untuk anaknya. Sekarang ditempati 3 orang, 2 putra, 1 putri. Tanya-tanya tentang mereka punya kebiasaan. Aduh, kamu di sana pendidikannya bagaimana? Kamu kalau dari rumah kamu bikin apa saja? Nanti tong sebentar malam kita ke pastoran dengan cara yang pelan dan ikut kebiasaan mereka. Akhirnya mereka sudah tidak merasa segan lagi, tidak merasa kaku lagi dengan kita. Setiap sore dan malam mereka datang belajar di pastoran, belajar komputer pada sore hari dan belajar baca, tulis, hitung pada malam hari. Mereka belajar mengoperasikan komputer secara bergilir karena komputer hanya 1. Solar cell pun masih terbatas. Selama kehadiran kami, belajar komputer ditiadakan karena arus listrik kami pakai untuk mencas kamera dan laptop. Kegiatan belajar didampingi oleh Pastor Gabi dan rekan-rekannya. Salah satunya Godi Usnat, seorang katekis yang selalu berbicara tentang pendidikan di Distrik Web lewat puisi. Buku pertamanya berjudul Mama Menganyam Noken. Di rumah singgah ini masih ada keterbatasan fasilitas yang menunjang mereka untuk bisa belajar dengan baik. Misalkan soal lampu, itu kan harus juga soal meja belajar. Oleh karena itu, Pater, habis itu ada Pak Guru, dan juga dengan saudara-saudara lain yang ada di pastoran, kami bersatu dan berpikir bahwa alangkah baiknya mereka kami tempatkan untuk belajar di pastoran. Soal membaca, menghitung, habis itu berbicara, menulis. Dan secara khusus kepada saudara kami Kristen. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Pujilah Tuhan segala air di atas langit. Engkau seraya Tuhan, luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan matahari dan bulan. Segala bintang di langit, luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan hujan dan embun, angin dan taufan, luhurkanlah Dia. Pujilah Tuhan api dan panas terik, hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia. Kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, mereka dibantu oleh beberapa donatur, kenalan Pastor Gaby dan rekan-rekannya. Sesekali orang tua datang bawa sayur untuk anak-anak mereka. Ini orang tua salah satu siswi yang menempati rumah ini.
Saat akhir pekan, anak-anak remaja putri dari kampung Embi dan Yambrap 2 pulang ke kampung bertemu orang tua. Waktu tempuh sekitar 1,5 jam jalan kaki ke kampung Embi dan 2,5 jam ke kampung Yambrap 2. Bisa juga ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar setengah jam waktu tempuh. Namun karena tidak ada kendaraan, mereka memilih jalan kaki untuk bertemu keluarga. Mohon yang kejadian mana saya ini bisa jadikan baik. Berarti saya terima. Iya. Itu. Nah. Buat apa saya mudah? Anak-anak remaja putri dari kampung Towe Atas dan Semografi hanya bisa pulang ketika libur semester. Waktu tempuh ke kampung mereka cukup jauh. Dari kampung Umuaf ke kampung Semografi sekitar 5 jam jalan kaki. Dari kampung Umuaf ke kampung Towe Atas sekitar setengah hari jalan kaki. Kendaraan sudah bisa sampai ke kampung mereka, tetapi tidak setiap saat ada. Tamat SMP, mereka akan melanjutkan pendidikan di kota. Tinggal di lingkungan baru, apalagi di kota, butuh adaptasi dan pendampingan. Terlebih mereka yang berasal dari kampung dan usianya rentan, remaja putri. Tinggal di kos atau asrama tanpa pembina bukan hal yang diinginkan oleh Pastor Gebi dan rekan-rekannya untuk anak-anak binaan mereka. Mereka membangun jaringan supaya anak-anak binaannya melanjutkan pendidikan dan proses pendidikan mereka terus dikontrol. 4 tempat sementara jadi tujuan mereka, yakni Arso, Sentani, Manokwari, dan Tobelo, Maluku Utara. Siswi yang melanjutkan pendidikan di Sentani dan Tobelo akan tinggal di panti asuhan, sedangkan di Arso dan Manokwari akan tinggal di asrama yang ada pembina asrama. Nah, jadi kami tanya kepada mereka, nanti kalau selesai dari sini ada punya niat mau melanjutkan studi kemana. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasil pembicaraan kami bersama dengan mereka itulah yang nanti kami mencoba membicarakan juga dengan orang tua mereka. Nah, kalau orang tua mereka kemudian mengiyakan, menyanggupi itu, baru anak-anak itu kemudian dikirim ke kota-kota studi di mana anak itu sendiri punya niat mau ke sana. Rani dan Elsie, 2 remaja yang tinggal di bekas dapur pastoran, berencana melanjutkan pendidikan di Manokwari di SMA Katolik Villanova. Ingin mengikuti jejak Carlos, kakak Rani yang sudah lebih dulu berada di Manokwari. Mereka termotivasi oleh perjalanan Carlos ke Pulau Jawa untuk membacakan puisinya. Rani bercita-cita menjadi perawat. Elsie ingin menjadi guru. Rani, Elsie, dan teman-teman lain mungkin suatu saat akan berbeda jalan. Tetapi setidaknya masing-masing mereka memiliki noken untuk isi bekal. Sekarang mereka sedang merajutnya. Ketika ku tatapi langit, kulihat awan hitam menutupi indahnya cakrawala. Saat itu pun aku dengar derunya air hujan membasahi bumi pertiwi ini. Ketika ku tatapi langit, kulihat awan hitam menutupi indahnya cakrawala. Saat itu pun aku dengar deru